Kota Stabat, ibu kota Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, di penghujung bulan Mei terlihat sepi. Kendaraan roda 2 dan roda 4 yang biasanya melintas hilir mudik melintasi di tengah kota. Malam itu tidak kelihatan. Sejak senja hingga larut malam, gerimis memang turun membasahi jalan raya. Mungkin karena itu, warga lebih memilih diam. Malam itu, menurut penanggalan Jawa adalah malam Jumat Kliwon, malam yang diyakini angker karena sering terjadi peristiwa mistis. Namun di zaman sekarang, malam keramat itu sudah tidak dianggap lagi angker. Lihat saja, abang-abang penarik bentor tetap saja mencari muatan tanpa memperdulikan keangkeran malam Jumat Kliwon. Salah satu penarik bentor itu adalah Karto. Meskipun malam itu hujan gerimis tidak berhenti, dia terus mencari penumpang. Waktu baru pukul 23:15 malam. Kota Stabat yang biasanya ramai menjadi sunyi seperti kota mati. Karto tetap setia menanti calon penumpang bentornya. Sebuah bus jurusan Banda Aceh Medan berhenti. Seorang perempuan memakai baju kuning turun dari bus. Sambil menenteng payung di tangannya, wanita itu berdiri di pinggir jalan, menanti kendaraan umum yang lewat. Lalu dia melambaikan tangannya ke arah Karto. Bergegas Karto menyalakan bentornya dan segera menghampiri wanita itu. Dalam hati, Karto kegirangan, sebab jarang sekali dia mendapatkan penumpang perempuan cantik seperti malam ini. "Becak bang," ujar wanita itu dengan suara lembut. "Bukan ojek payung," kata saya. Karto tidak sempat menyaut, sebab mulutnya seperti terkunci melihat betapa cantiknya perempuan calon penumpangnya itu. Wanita itu pun naik ke atas bentor. Darah Darto tersirap ke ubun-ubun, sebab secara tak sengaja rok pendek yang dipakai wanita itu tersingkap, sehingga terlihat pahanya yang putih mulus. Berulang kali Karto harus menelan air liurnya. "Kemana tujuannya, Di?" tanya Karto sambil menahan gejolak dalam dada. "Ke desa lihat berayun, Bang," jawab si wanita itu. Karto segera tancap gas menuju alamat yang disebutkan. Tapi anehnya, baru sekitar 15 menit Karto memacu bentornya. Tiba-tiba dia merasa sudah berada di tempat yang sangat asing baginya. Ya, Karto seperti memasuki kota metropolitan yang sangat megah. Kendaraan mewah hilir mudik dan perempuan-perempuan cantik keluar masuk plaza. Seingat Karto, tidak ada plaza-plaza yang mewah seperti itu. Bahkan mobil-mobil yang hilir mudik seperti sangat asing di matanya. "Rumahnya masih jauh, Di?" tanya Karto sambil terus memikirkan keganjilan yang dihadapinya. "Di ujung jalan sana, Bang," jawab wanita itu dengan suara lembut dan manja. "Berhenti, Bang," cetusnya lagi. Karto menghentikan bentornya di depan rumah megah. Bagaikan sebuah istana, halamannya luas, ditumbuhi rumput hijau dan bunga aneka warna. Bagian depan rumah itu dihiasi lampu kristal yang sangat wah. "Mampir ya, Bang, nanti aku bikin bandrek susu," ajak wanita itu ramah. Karto tidak dapat menolak ajakan itu, sebab wanita itu sudah bergelayut di pundaknya. Kebetulan udara sangat dingin. Minum bandrek susu pasti dapat menghangatkan badan. Di samping itu, jarang sekali dia mendapatkan tawaran sebaik ini dari seorang penumpang, apalagi dari gadis yang cantiknya selangit. Begitulah fisik batin Karto. Sementara Karto masih sibuk mengendalikan perasaannya, wanita itu membuka pintu depan rumahnya. Karto dipersilahkan duduk di ruang tamu yang tertata rapi. "Duduk sebentar ya, Bang. Aku ke dapur dulu menyiapkan minuman buat Abang," kata si wanita itu. Suaranya sangat lembut dan manja. Karto hanya bisa mengangguk dan terus terkagum-kagum melihat perabotan dalam rumah yang serba mewah dan megah itu. Pastilah gadis ini anak orang kaya, karena rumahnya aja bagaikan istana raja, bisik Karto dalam hati. Pria beranak satu ini lebih kagum lagi saat dia menata perempuan pemilik rumah datang membawa 2 gelas minuman dan telah berganti baju setengah telanjang. Lekuk tubuhnya terlihat nyata di mata Karto. Perempuan itu hanya tersenyum menggoda.
Ketika menyuguhkan gelas berisi bandrek susu, Karto dapat melihat dengan leluasa dua bukit kembar tegak berdiri runcing di dadanya yang montok. Perempuan itu lagi-lagi hanya tersenyum menggoda. "Malam ini abang nginep di rumahku aja ya. Aku takut sendirian di rumah bang," rengeknya manja. Kedua orang tuamu kemana?" tanya Karto agak gugup. "Sudah meninggal dunia bang. Ayah meninggal karena kecelakaan lalu lintas dan ibu meninggal karena bunuh diri," cerita perempuan itu. Oh, Karto melongo. Sampai akhirnya perempuan itu bersandar di pundaknya. Kemudian jari jemarinya yang lembut menyusuri pusat-pusat birahi di tubuh Karto. Karto tidak kuasa untuk tidak membalas sentuhan itu. Bahkan Karto melakukannya lebih agresif dan syahwatnya pun menuju puncak. "Kita melakukannya di dalam kamar aja ya," ajak si perempuan sambil melepaskan dekapannya. Karto hanya menurut saja. "Gendong bang," rengek perempuan itu manja. Karto menuruti saja keinginannya. Tubuh sintal padat dan berisi itu dibopongnya. "Kamarnya di mana?" tanya Karto. "Nanti aku kasih tahu," jawab perempuan itu. Karto berjalan mengikuti perintah perempuan itu yang memintanya menuju ruangan di lantai 2. Ruangan di lantai 2 itu lebih mewah lagi. Lalu menuju sebuah kamar. Di sana ada tempat tidur yang terbuat dari jati pilihan berukir burung Raja Wali yang sedang mengembangkan sayapnya. Cahaya kamar itu remang-remang. Bau aroma wangi memenuhi seluruh ruangan yang didesain untuk pasangan pengantin baru. "Nama adik siapa?" tanya Karto penasaran. Begitu terpesonanya sampai dia lupa menanyakan nama perempuan cantik yang mengajaknya bercinta. "Kan sudah dari tadi toh, ente bawa-bawa, ngapa baru udah dibopong baru nanya?" "Sri Kunti," jawab perempuan itu manja. "Nama aku Karto," saut Karto tanpa diminta mengenalkan dirinya. Kan dia nanya toh. Sempat terlintas dalam benak Karto kalau nama perempuan ini aneh. Tidak seperti nama kebanyakan perempuan. Tapi apa arti sebuah nama? Bisik hatinya. Karto sudah tidak tahan ingin segera melepaskan nafsu birahinya. "Jangan buru-buru bang, sabar sebentar," pinta Sri Kunti. "Aku sudah tidak tahan," kata Karto. "Karto mana tahan? Tapi kita harus nikah dulu bang," ujar Sri Kunti. "Siapa yang akan menikahkan kita?" tanya Karto sedikit heran. "Itu orangnya." Sri Kunti menunjuk ruangan tengah rumahnya dari lantai 2. Aneh, rumah ini sudah ramai orang berkumpul. Mereka semua memakai baju bagus, layaknya akan menghadiri sebuah pernikahan. Ketika Karto masih kebingungan, Sri Kunti langsung berjalan menggandeng tangan Karto. Bersama dengan itu, Karto melihat busana yang dipakai Sri Kunti telah berubah menjadi busana pengantin berwarna putih. Padahal sebelumnya Sri Kunti mengenakan baju transparan. Aneh sekali. Mengapa bisa secepat itu? Keraguan ini sempat terlintas di pikiran Karto. Namun entah mengapa, dia kemudian tidak mempersoalkannya. Karto sendiri makin bertambah bingung, sebab dirinya juga telah memakai jas berwarna hitam dan memakai dasi. Padahal sebelumnya, dia berpakaian lusuh dengan jeans belel kesayangannya. Akhirnya mereka berdua menghadap penghulu yang akan menikahkannya. Akad nikah yang Karto laksanakan tidak seperti pernikahan dengan istrinya yang setia menunggunya di rumah. Karto cukup hanya mengucapkan ikrar setia. Setelah itu resmilah mereka sebagai pasangan suami istri. Setelah resepsi pernikahan selesai, semua tamu yang datang sudah pada pulang. Kini tinggal mereka berdua di dalam rumah besar itu. Hujan gerimis berubah menjadi sangat deras. Udara dingin menusuk tulang. Karto membutuhkan kehangatan. Sri Kunti pun demikian, sama membutuhkannya. "Sekarang kita sudah resmi menjadi pasangan suami istri bang. Silahkan abang menikmati tubuhku," kata Sri Kunti. Waduh Karto. Sehelai demi sehelai kain pembalut tubuhnya dia buka, sehingga tampaklah pemandangan yang membuat seluruh tubuh dan terutama lutut Karto gemeteran. Pasangan yang baru saja melangsungkan ikrar hidup berdua itu sudah tidak sabar menikmati malam pertamanya.
Karto menggendong tubuh Sri Kunti menuju kamar pengantin yang sudah disiapkan. Tubuh Sintal itu dibaringkan di atas kasur empuk. Aduh, permainan birahi segera mereka lakukan. Pasangan pengantin ini berpacu menuju puncak birahi. Tak ada lagi kata-kata yang terucap dari bibir keduanya. Masing-masing berkonsentrasi menuju finish. Keduanya berlari sama-sama kencang dan sama-sama binal. Seperti kuda liar Sumbawa. Desah napas kenikmatan keduanya seirama dengan goyangan tubuh Sri Kunti. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Masih bersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.